Satelit bergerak berputar mengelilingi bumi, istilahnya mengorbit bumi. Salah satu fungsi satelit adalah sebagai satelit telekomunikasi dan untuk broadcasting atau penyiaran. Sinyal dari satelit ini ditangkap di bumi melalui antena yang berbentuk piringan, sering disebut sebagai antena parabola. Sebagian orang mempersoalkan, katanya satelit bergerak mengitari bumi. Tetapi mengapa antena parabola arahnya tidak berubah-ubah, terus-menerus mengarah ke arah yang sama? Untuk menjawab hal tersebut, maka kita harus memahami tentang orbit satelit. Orbit satelit berdasarkan ketinggiannya dari permukaan bumi dibagi dalam beberapa jenis, yaitu orbit rendah atau low Earth orbit, yaitu orbit yang ketinggiannya di bawah 2000 km. Kemudian, orbit menengah atau medium Earth orbit, yaitu orbit yang berada di ketinggian antara 2000 km sampai 35.000 km. Setiap orbit memiliki periode sendiri-sendiri. Periode orbit adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mengelilingi bumi dalam satu putaran. Semakin rendah orbit satelit, maka semakin singkat periode orbitnya. Periode orbit dapat dihitung dengan rumus ini. Periode orbit sama dengan 2pi kali akar dari radius pangkat 3 dibagi konstanta gravitasi dikali massa bumi. Sebagai contoh, ISS yang berada di orbit rendah dengan ketinggian 400 km memiliki periode orbit 90 menit. Artinya, ISS mengelilingi bumi dalam waktu 90 menit. Jika sebuah teleskop diarahkan ke ISS, maka teleskop tersebut harus terus bergerak mengikuti posisi ISS. Dan waktu melintasnya untuk bisa diamati di suatu lokasi tertentu di bumi hanya sekitar 1 hingga 2 menit. Tetapi, mengapa antena parabola yang mengarah ke satelit selalu diam saja? Mengapa tidak bergerak mengikuti satelit? Ini karena antena parabola tersebut tidak mengarah ke satelit orbit rendah atau orbit menengah. Antena tersebut mengarah ke satelit pada orbit geostasioner. Satelit untuk komunikasi dan broadcasting berada pada orbit geostasioner. Apa itu orbit geostasioner? Orbit geostasioner adalah orbit yang berada pada ketinggian sekitar 36.000 km, tepatnya 35.786 km. Dengan ketinggian tersebut, maka periode orbit satelit adalah 24 jam, sama persis dengan periode rotasi bumi. Jadi, waktu yang dibutuhkan satelit tersebut untuk mengelilingi bumi sama persis dengan waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar satu kali, 24 jam, tepatnya 23 jam 56 menit 4 detik. Jika satelit tersebut berada di atas garis khatulistiwa dan arah orbitnya sama dengan arah rotasi bumi, maka jika dilihat dari bumi, posisi satelit tersebut akan selalu tetap. Bayangkan kalian naik komedi putar, lalu ada tukang siomay kurang kerjaan naik motor mengelilingi komedi putar tersebut dengan arah dan kecepatan yang sama dengan komedi putar. Maka kalian yang naik komedi putar akan melihat tukang siomay tersebut dalam arah yang selalu sama. Jadi, antena parabola yang mengarah ke satelit geostasioner tidak perlu berputar-putar, karena dari bumi arah satelit tersebut akan selalu terlihat tetap. Berikutnya, mengapa satelit bisa terus-menerus bergerak mengelilingi bumi? Apa mesin pendorongnya? Berapa bahan bakarnya? Dan kapan mengisi bensin? Jawabannya, itu semua tidak perlu. Satelit tidak perlu bahan bakar dan mesin pendorong untuk bergerak mengelilingi bumi. Satelit bergerak memanfaatkan inersia. Apa itu inersia? Bayangkan, kalian berada di dalam kereta api yang sedang berjalan. Kecepatan kereta api 100 km per jam. Tetapi di dalam gerbong kereta, semuanya damai. Kalian bisa berjalan, duduk, bahkan tidur. Dalam gerbong kereta, kita juga bisa main lempar-lemparan bola, bahkan bisa menerbangkan drone, tanpa takut drone tersebut tertinggal kecepatan kereta dan melesat ke arah belakang. Tetapi, jika kalian melompat keluar kereta dan mendarat di tanah, kalian akan langsung terpelanting salto tidak karuan ke arah depan, searah dengan kereta api. Ini karena tubuh kalian masih menyimpan inersia dari kecepatan awal di dalam kereta, yaitu 100 km per jam relatif terhadap tanah.
setiap benda akan tetap pada keadaan geraknya selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda bergerak akan tetap bergerak. Perhatikan contoh ini. Jika sebuah balok didorong di atas lantai dengan kecepatan tertentu, kemudian gaya dorongnya tiba-tiba dilepaskan, apa yang akan terjadi? Balok itu masih akan sedikit bergerak beberapa sentimeter, kemudian berhenti. Ini karena gaya gesek dengan lantai memberikan hambatan yang besar sehingga menghentikan laju balok tersebut. Sekarang, jika gaya geseknya dikurangi, misalnya lantainya diberi oli, maka balok itu akan bergerak lebih jauh daripada sebelumnya. Jika gaya gesek dikurangi lagi, misalnya dengan memasang roda pada balok tersebut, maka setelah gaya dorongnya dilepaskan, balok tersebut akan tetap berjalan dengan jarak yang lebih jauh lagi, tetapi pada akhirnya akan tetap berhenti. Ini karena masih tetap ada gaya hambatan yang berpengaruh terhadap balok tersebut, yaitu gaya gesek lantai dengan roda, gaya gesek pada poros roda, dan hambatan udara terhadap balok tersebut. Jika gaya geseknya dihilangkan menjadi 0, maka setelah dilepaskan, balok itu akan terus bergerak sesuai dengan kecepatan awalnya. Dan tempat yang tidak ada gaya hambat terhadap gerak benda adalah luar angkasa. Di luar angkasa tidak ada udara, sehingga tidak ada partikel udara yang menghambat benda yang bergerak di luar angkasa. Satelit yang diluncurkan di luar angkasa akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan awal saat diluncurkan dengan roket pendorong. Sehingga saat satelit diluncurkan, meskipun sudah dilepaskan dari pendorongnya, satelit tersebut akan terus-menerus bergerak lurus. Tetapi ada gravitasi bumi. Gravitasi bumi ini membelokkan arah gerakan satelit sehingga bergerak melingkar mengelilingi bumi. Begini prinsip kerjanya. Semua benda yang berada di atas bumi akan jatuh karena gravitasi bumi. Bagi yang masih bingung konsep atas dan bawah bukan seperti ini, tetapi arah atas dan bawah adalah seperti ini. Jika benda diam, maka akan jatuh lurus ke bawah. Jika benda bergerak ke samping, maka lintasan jatuhnya akan membentuk lintasan parabola. Jika kecepatannya semakin tinggi, maka lintasan parabolanya semakin besar. Jika kecepatan sedemikian tinggi, maka lintasan itu akan membentuk lingkaran. Benda tersebut tidak pernah mencapai bumi karena terus bergerak melingkar. Inilah yang disebut sebagai mengorbit, bergerak mengelilingi bumi terus-menerus dengan memanfaatkan inersia, tidak perlu bahan bakar dan mesin pendorong. Tetapi beberapa satelit tetap dilengkapi dengan mesin pendorong. Fungsinya untuk memperbaiki orbit yang melenceng akibat pengaruh gravitasi benda langit lainnya, misalnya planet lain di tata surya. Pada video mendatang, kita akan membahas tentang moon landing. Kita akan membahas teori-teori yang mengatakan bahwa pendaratan manusia ke bulan adalah sebuah konspirasi dan kebohongan Amerika. Sampai jumpa.